Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Catherine. Selamat hari Minggu Kakak Elsa, Kakak Catherine, dan Kakak Elsa harap adik-adik di rumah selalu sehat ya. Nah adik-adik, karena kita udah bersuka cita, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Boleh duduk, kita mau bersatu dalam doa. Diikat tangannya, tutup matanya, adik-adik kita rasa berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah minggu. ibadah minggu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari dari awal, pertengahan sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur. Adik-adik siapin Alkitabnya dan buka Alkitabnya di Mazmur 16 ayat 1 sampai 3. Kakak Elsa, gimana cara bacanya? Cara bacanya, alamat dan judulnya kita baca bersama-sama. Ayat pertama Kakak Elsa yang baca, ayat yang kedua Kak Catherine yang membaca, ayat yang ketiga kita baca bersama-sama ya Kak. 1, 2, 3. Mazmur 16 ayat 1 sampai 3. Bahagia orang saleh. Hitam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku akan berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Amin. Nah adik-adik, kita mau merespon Mazmur kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Nah adik-adik, sekarang kita akan siap untuk membaca firman. Yang akan membaca firman yaitu dari Kakak Cindy. Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, pastinya nih adik-adik di rumah udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, hari ini Kakak Cindy akan menceritakan tentang firman Tuhan dari Alkitab, yaitu dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. Adik-adik, di dalam Alkitab ini terdapat cerita tentang orang-orang dari Samaria. Nah, mereka ini sedang mengalami yang namanya kesulitan, yaitu mereka sedang mengalami musibah kelaparan. Wah adik-adik, sehingga nih mereka sangat merasakan yang namanya kelaparan. Mereka lemas dan juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Nah adik-adik, mereka ini mengalami musibah kelaparan dikarenakan ada loh yang namanya tentara dari Aram. Mereka menghalangi jalannya persediaan makanan untuk sampai di tempat orang-orang Samaria adik-adik. Tapi nih adik-adik, di sisi lain
ada 4 orang. Mereka ini mengalami penyakit kusta, yaitu penyakit kulit. Jadi tuh adik-adik, tangannya luka-luka semua. Jadi orang-orang Samaria yang sebagiannya mereka takut sama 4 orang ini karena mereka takut penyakitnya menular. Nah, adik-adik, 4 orang kusta ini mereka akhirnya dimusuhin, terus dijauhin, bahkan mereka nggak ada yang mau berbicara sama 4 orang kusta ini. Akhirnya adik-adik mereka tinggalnya di gerbang kota, sedangkan orang-orang Samaria lainnya mereka tinggal di dalam kota. Pada suatu ketika nih adik-adik, 4 orang kusta ini mereka sedang berpikir gimana ya cara mereka untuk bertahan hidup. Tapi mereka cuma punya 3 pilihan yang harus mereka pilih salah satunya. Yang pertama nih pilihannya, mereka harus masuk ke dalam kota Samaria, lalu mereka akan kelaparan dan mereka akan mati adik-adik. Atau nih mereka pilih pilihan yang kedua, yaitu mereka tetap tinggal di gerbang kota dengan perut yang lapar dan juga pada akhirnya mereka akan mati. Atau nih mereka bisa memilih pilihan yang paling terakhir, yaitu pilihan yang ketiga. Mereka akan menyeberang ke perkemahan tentara Arab. Dengan 2 kemungkinan, mereka akan diberikan makanan atau mereka akan dibunuh. Nah, kira-kira mereka pilih yang mana ya adik-adik? Mereka akhirnya memilih pilihan yang ketiga. Pada saat itu adik-adik sudah sore hari menjelang malam hari. Mereka memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan tentara Arab. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat perkemahan itu sudah kosong. Tapi perkemahan itu tetap ada makanan, minuman, dan juga barang-barang lainnya. Ternyata nih adik-adik, kenapa bisa kosong perkemahannya? Itu semua karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Ternyata sebelum 4 orang kusta itu datang ke perkemahan, Tuhan Allah sudah menolong mereka. Dengan cara Tuhan Allah memberikan bunyi-bunyi yang sangat menakutkan, sehingga tentara Aram ini mereka ketakutan lalu mereka kabur begitu saja, meninggalkan makanan, minuman, dan juga barang-barang yang lainnya. Adik-adik, betapa bahagianya 4 orang kusta ini ketika mereka bisa masuk ke perkemahan tentara Aram tanpa adanya rasa takut sedikit pun. Mereka pun berpesta, mereka sangat bahagia karena mereka akhirnya tidak jadi mati kelaparan. Tapi adik-adik, di tengah-tengah kebahagiaan mereka, mereka masih mengingat sama orang-orang Samaria lainnya yang berada di dalam kota. Meskipun mereka ini udah dijahatin, udah dimusuhin, tapi mereka masih mengingat saudara-saudaranya itu. Mereka pun pergi ke dalam kota, lalu memberitahukan orang-orang Samaria lainnya kalau nih mereka sudah bisa makan dan minum kembali. Nah adik-adik, dari 4 orang kusta tadi kita bisa melihat betapa baiknya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, kebaikan Tuhan ini harus kita teruskan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Contohnya nih, misalnya nih adik-adik lagi di rumah, terus ada temennya main ke rumah. Adik-adik kan pasti main bareng kan. Tapi temennya ini nggak punya mainan. Kira-kira apa yang adik-adik harus lakukan? Adik-adik harus berbagi mainan supaya nih adik-adik bisa main bersama-sama. Jadi mainnya lebih seru lagi kalau bareng-bareng. Terus nih ada yang kedua. Yang kedua, kalau misalnya adik-adik mempunyai makanan yang berlebih atau makanannya baunya kebanyakan nih. Terus adik-adik lihat nih temennya lagi nggak makan, lagi nggak punya makanan. Adik-adik harus mau berbagi karena kan makanannya ada banyak. Nah adik-adik, itu merupakan contoh kebaikan yang bisa adik-adik tuliskan dari kebaikan Tuhan. Kalau adik-adik sudah melakukan kebaikan tersebut, adik-adik juga harus yang namanya bersyukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Banyak sekali kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Contohnya adik-adik bisa bangun di pagi hari, bisa melihat mama papa, bisa makan dan minum, bahkan nih adik-adik masih sehat sampai sekarang ini karena kebaikan Tuhan. Karena itu adik-adik harus bersyukur dengan cara berdoa, rajin ikut IMPA online, rajin baca firman Tuhan, dan juga memuji nama Tuhan, serta
adik-adik harus selalu melakukan kebaikan seperti kebaikan Tuhan Allah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak sedih mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami di hari Minggu. Tuhan, ajari kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang selalu menebarkan kebaikan untuk semua orang. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan berkati adik-adik kami yang berada di rumah masing-masing. Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan berikan mereka pertumbuhan yang baik setiap harinya. Berkati juga mau Papa ya Tuhan. Engkau jaga mau Papa adik-adik semuanya agar dapat selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik lain kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami tahu hanya sempurna di dalam nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi Kakak Cindy sudah menceritakan tentang firman Tuhan di mana kita harus tetap mengucap syukur, apalagi di saat tengah pandemi seperti ini. Kita harus mengucap syukur di mana kita sudah tetap sehat, Tuhan tetap jaga dan lindungi kita selalu. Tuhan tetap menjaga orang tua kita, keluarga kita. Adik-adik jangan lupa tetap bersyukur ya. Nah kalau gitu kita mau satu pujian, mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Nah, baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Mari kita bersikap berdoa, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami pada hari ini ya Bapak. Bapak, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan dan dapat menjadi pimpinan hidup kami Tuhan, firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, aktivitasnya akan di-share di grup orang tua ya. Jangan lupa dikerjain. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.